Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memuji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, di antaranya adalah nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selawat dan salam kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat beliau yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita selawat kepada Rasulullah SAW dengan bersama-sama membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita pada pagi hari ini, semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya sebagai MC akan membawakan sebuah acara seperti berikut. Acara pertama yakni pembukaan, dan acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, dan acara terakhir yakni tausiah atau penyampaian pidato, dan insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fahri. Baiklah, agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita membuka acara kita ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, yakni Ustaz Oki. Pada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'azim. Sadaqallahul azim. Maha besar Allah. Jadi itulah lantunan ayat suci Al-Quran tadi yang sudah dibacakan oleh saudara kita, yakni Ustaz Opi. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, semoga acara kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga kita juga yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran itu, kita akan semakin mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yakni membacakan atau penyampaian tausiah atau pidato yang akan dipersilahkan oleh Ustaz kita, yakni Ustaz Fahri. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu berlimpah. Pertama yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat iman yang pastinya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kelak yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Yang saya hormati Ustaz Haluk, guru kita bersama, kita doakan semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul senantiasa ikhlas menerima segala sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah sikap tulus dan ikhlas dalam menerima segala keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup baik keputusan yang menyenangkan maupun yang menyakitkan hati. Karena seorang yang ikhlas percaya bahwa segala yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah dan kebaikan yang tak terlihat. Dalam surah Al-A'raf ayat 43 tadi yang dibacakan di awal tadi memiliki arti segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kepada kami surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan, rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan mereka para penghuni surga memuji Allah yang telah memberinya petunjuk selama hidup di dunia sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal salih yang menyebabkan mereka menjadi penghuni surga. Masuk surga adalah balasan amal salih yang dilandasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal salih di antaranya adalah selalu ridho dan ikhlas dengan semua ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai diharapkan. Terkadang seorang manusia harus melewati jalan yang terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai atau bahagia. Hari-harinya pun penuh warna, terkadang gembira, namun sewaktu-waktu ia dihampiri rasa sedih, duka, dan mungkin hampa. Inilah tabiat kehidupan. Tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan ini. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik, ia mati-matian mendapatkannya, namun dan mengorbankan apapun yang memiliki demi terwujudnya impian tersebut. Namun entah itu tidak baik untuk dia. Tetapi tanpa didasari hal itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika hal seperti ini terjadi, tidak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairan lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 216.
Ayat ini merupakan kaidah yang agung, kaidah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Musibah-musibah yang menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Meletakkan ayat di atas sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang, nyaman, dan jauh dari keresahan. Insyaallah akan ikhlas dalam menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Andai kita mau kembali melihat lembar-lembaran sejarah di dalam Al-Qur'an, membuka mata untuk mengamati realita yang ada, niscaya kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dan bukti yang sangat banyak, bukti yang menunjukkan bahwa keputusan dan ketetapan Allah adalah yang terbaik dari segala ketetapan. Inti dari semua ini adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang penyair yang berbunyi alal mar'i an yas'a ila al-khair juhdahu wa laysa alayhi an tatimmal maqasidu. Seorang seharusnya berusaha sekuat tenaganya mendapatkan kebaikan, tetapi ia tidak akan menetapkan keberhasilannya. Sesuatu yang terjadi pada seorang muslim dan hal tersebut tidak sesuai dari apa yang diharapkannya adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ingin melihat ujian itu hadir dengan tujuan menuntut mereka menuju kesempurnaan diri dan kesempurnaan kenikmatannya. Jangan buru-buru mencela atau menyimpulkan sebuah musibah yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah ketetapan Allah adalah yang terbaik dari segala ketetapan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 19, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran." Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dapat mengambil hikmah apa yang saya sampaikan. Kata-kata desa yang salah, mohon maaf, dimaafkan, dan baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penyampaian tausiah dari saudara kita yakni Ustaz Fahri. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa mendapatkan hikmah-hikmah yang Amin. Mungkin berakhirnya tausiah tadi, maka berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya sebagai MC mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan atau tidak enak didengarkan pada teman-teman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.